Jadi potensi untuk apa? Supaya dia menjadi manusia yang baik, dikembangkan potensinya supaya dia menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, apa namanya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik bagi manusia. Setiap manusia itu berbeda, dan perbedaan itu, ya, itu justru menjadi khas, jadi akan apa? Menghidupkan dunia ini kehidupan karena ada perbedaan itu. Kalau semuanya emas tidak ada artinya. Emas menjadi berharga karena sebagian besar dari dunia bukan emas. Kalau sebagian besar emas tidak berharga, kan gitu ya. Dalam teori ekonomi ada scarcity, apa namanya? Karena kejaran, benda itu langka. Ya. Batu akik itu bermanfaat karena langka gitu ya. Kalau banyak batu akik, tiap orang bisa ngambil menjadi tidak berharga, kan gitu. Ya, jadi orang cantik itu berharga karena banyak yang tidak cantik. Ya. Jadi kalau semua orang cantik, gitu ya, dia menjadi kurang berarti. Jadi dia bersyukur. Jadi orang cantik itu harus bersyukur, gitu ya, dikasih kecantikan. Jadi ada orang yang cantik, ada tidak cantik, kan begitu. Ya. Kecantikan itu berharga karena dia langka. Emas itu berharga sekali lagi karena jarang. Ya. Nah, itulah manusia. Tapi itu tidak menentukan kualitas atau derajat manusia di hadapan Allah. Karena yang menentukan tinggi dan derajatnya di hadapan Allah itu takwa. Ini ya, jadi apa namanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Bukan yang pintar, bukan yang bodoh, bukan yang cantik, bukan yang populer, bukan yang berkuasa, bukan presiden, bukan menteri, bukan itu yang menentukan derajat di hadapan Allah. Tapi anfa'uhum linnas, kemanfaatan untuk manusia sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah itu. Ini sebetulnya filosofi pendidikan yang luar biasa ya, yang ditanamkan Rasulullah. Kan Rasulullah itu pendidik yang terbaik. Ya, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Itu bukan ucapan kosong. Rasulullah itu seorang guru, seorang pendidik yang berhasil mendidik bangsanya, ya, mendidik masyarakatnya. Dalam hanya waktu 20 tahun menjadi masyarakat yang dari yang gila minuman keras menjadi masyarakat yang bersih, benci dengan minuman keras. Ya, dari masyarakat yang saling bunuh-membunuh, saling bermusuhan satu dengan yang lain menjadi masyarakat yang rahmah, ingin berkorban untuk sesama, menghormati sesama, kasih sayang sesama. Ya, dari masyarakat yang tidak mengenal tradisi tulis menjadi masyarakat yang sangat mencintai tradisi tulis. Bahkan bisa dikatakan hampir bisa dikatakan banyak sahabat Rasulullah itu gila tulisan dalam artian positif ya. Dalam artian mereka ingin menulis apapun yang didengar dari Rasulullah, bahkan mengecek berita. Itu scientific society, masyarakat ilmiah, masyarakat yang selalu saling mengontrol satu dengan yang lain, selalu mengkoreksi, selalu bertanya, selalu ingin tahu. Ya, curiosity-nya begitu tinggi. Ini pendidik yang luar biasa beliau ini. Ya. Pemimpin negara yang pertama yang membawa negara dengan di atas landasan konstitusi yang tertulis. Ya. Ini bukan sembarangan. Ya. Dan juga lihat ya, bagaimana beliau mendidik generasi terbaik waktu itu, yang mampu mengalahkan peradaban Romawi. Ya. Meskipun kekuatannya 10 kali lipat kaum muslimin. Nah, Rasulullah itu menjelaskan ini, menarik sekali beliau melihat. Jadi manusia itu seperti barang tambang. Maka kalau kita menerapkan dalam konsep pendidikan kita sekarang ini, ya, seorang itu harus kita didik untuk dikembangkan potensinya. Nah, cuma sekarang ini masalahnya framework dalam pendidikan kita ini yang harus kita koreksi karena frameworknya sangat dominan materialisme dan kapitalisme. Saya sudah dengar sekarang anak SMA yang lulus, ya, mereka berebut cari jurusan. Apa sih pertimbangan ingin mencari satu jurusan? Ya. Apakah pertimbangannya itu untuk mengeruk kekayaan materi, keuntungan materi, ya, kehormatan? Ataukah tujuan itu memang ilmu itu dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, kita masih perlu banyak ahli-ahli pejuang Muslim misalnya. Kita perlu sarjana hukum yang berjiwa mujahid. Ya. Dia ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan gitu ya, melalui perjuangan bidang hukum. Kita perlu ahli linguistik ya, yang bisa memahami bagaimana pentingnya arti bahasa itu.
ya, sehingga bahasa Indonesia ini tidak rusak. Karena dulu ulama kita menjadikan bahasa Melayu ini sebagai sarana dakwah, dan jangan sampai bahasa itu dijadikan sebagai alat untuk merusak pemikiran Islam. Ya, ini contoh. Ya. Kita masih perlu banyak ahli-ahli sejarah yang cerdas, yang kreatif, yang semangat ya, untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan sejarah. Jadi masing-masing dikembangkan saya dengan potensinya. Ya. Jadi potensi manusia itu beda. Kalau yang emas, tempalah dia sebagai emas. Anak yang memang cerdas, ya, tentu berbeda amanahnya, tanggung jawabnya dengan anak yang kurang cerdas. Apalagi anak yang sangat tidak cerdas. Beda, dan itu tidak menentukan derajatnya. Nah sekarang kalau kita ukur dengan begini, berarti yang dikatakan pendidikan itu sukses. Kalau tidak bernilai 10, ya matematik 10, bagaimana dengan akhlaknya? Jadi bukan itu nilainya, tapi potensi itu loh. Karena yang memang nilai 10 itu memang dia pintar. Ya, apa anehnya? Saya mengibaratkan begini, ada anak SMA yang sangat cerdas. Dia lulus SMA sangat cerdas, bahasa Inggris bagus, ya, akademiknya bagus dan lain-lain. Padahal dia itu sekolah di satu madrasah, tapi dia lulus madrasah aliyah, ya, nggak bisa bahasa Arab. Saya katakan itu zolim. Karena untuk anak yang secerdas itu, ya, seharusnya dia untuk menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris tidak sulit. Ya, bahkan saya sarankan kepada mahasiswa saya yang membidangi itu, ya, di satu madrasah ini, saya katakan seharusnya siswa ini yang begitu cerdas ini, ya, itu dia harus menguasai bahasa Arab yang tingkat tinggi, bukan bahasa Arab TKW misalnya. Jadi bahasa Arab untuk mengarahkan dia menguasai sains klasik Islam. Ya, dia harus bisa membaca kitab-kitab karya Huraihan Al-Biruni, ya, Ibnu Sina, ya, Fakhruddin Ar-Razi dalam bidang fisika, ya, dan sebagainya gitu, ya. Jadi tergantung. Nah, itu orang tua guru harus tahu anaknya ini apa, emas, ya, perak, tembaga, ya, seng gitu, ya, atau apa kualitasnya. So masing-masing ini ada manfaatnya. Yang memang emas, tempat sebagai emas, ya, sehingga dia menjadi emas yang berkilau. Yang memang platina, yang memang permata, yang memang batu akik, ya batu akik di tempatnya gitu, ya. Jadi masing-masing itu ada perlakuan. Makanya yang namanya nanti kalau kita bicara tentang kurikulum, ya, tujuan, ya, target pendidikan, kemudian kurikulum dan evaluasi itu nyambung. Evaluasi itu apa? Yang kita evaluasi kan target. Ya, jadi kita berharap bukan ujian nasional seperti besok ini yang kita, kemudian kita doakan mereka bisa berlaku jujur, sungguh-sungguh mengerjakan, ya, seperti yang paling penting, dan berhasil juga mengerjakan soal-soal dengan baik. Itu penting, ya. Tapi ada yang lebih penting sekarang. Ini penting untuk diuji, itu penting. Ya. Soal debat ujian nasional kita endapkan dulu lah, ya. Sekarang kan ujian nasional ini sudah tidak termasuk dalam penentuan kelulusan. Ya. Tapi yang penting adalah ada sesuatu yang lebih penting loh dari ujian nasional itu. Ya. Jadi ada suatu nilai pengembangan potensi pendidikan, ya, sehingga program pendidikan harusnya sangat khas untuk setiap orang. Tanpa potensi mereka dengan cara-cara yang baik, program yang baik, ya, tujuan yang jelas, dan jangan lupa yang paling penting bagi orang tua, dia harus tahu bagaimana target-target standar fardu ain, ya, itu harus tercapai. Ya, di samping orang tua senang kalau anaknya nanti nilainya baik, tapi cobalah tanya, anaknya itu sholatnya udah benar belum, ngajinya udah benar belum, ya, akhlaknya sudah benar belum, adabnya udah benar belum. Kalau belum, didik terus. Jadi kalau Profesor Al-Atas pendidikan itu proses takdib, yaitu inculcation of adab, proses penanaman adab dalam diri seseorang, sampai dia tahu, ya, dalam proses yang terus-menerus itu, dia tahu letak segala sesuatu dengan betul. Dia tahu bagaimana bersikap dirinya terhadap Tuhan, terhadap Nabi, terhadap orang tua, guru, sesama teman, dan sebagainya. Ini yang paling penting, ya. Jadi selamat menempuh ujian bagi anak-anak kita yang besok akan menjalani ujian tingkat SMP dan
madrasah sanawiyah. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan kemudahan, dan kita semua tahu tujuan hakikat pendidikan, tanggung jawab pendidikan ada terutama pada orang tua.